Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Bendoro Raden Mas Dorojatun atau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Video ini adalah video ke-12 dari seri video Nagari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Raja ke-9 Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat adalah Bendoro Raden Mas Dorojatun, lahir 12 April 1912, meninggal 1 Oktober 1988. Bendoro Raden Mas Dorojatun naik tahta 18 Maret 1940 sampai 1 Oktober 1988. Bendoro Raden Mas Dorojatun naik tahta dengan gelar Ngarso Dalem Sampeyan Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngaloga Abdurrahman Saidin Panatagomo Khalifatullah ingkang jumeneng kaping 9 ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Nama-nama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah: yang pertama Bendoro Raden Mas Dorojatun, yang kedua Ngarso Dalem Sampeyan Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngaloga Abdurrahman Saidin Panatagomo Khalifatullah ingkang jumeneng kaping 9 ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Ketiga Hamengkubuwono ke-9. Keempat Sultan Hengki. Gusti Raden Mas Dorojatun adalah Sultan Yogyakarta ke-9 dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama. Ia merupakan Wakil Presiden Indonesia kedua yang menjabat pada tahun 1973 sampai 1978. Hamengkubuwono ke-9 juga merupakan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang pertama dan dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Sultan Hamengkubuwono ke-9 lahir di Ngasem, Sompilan, Yogyakarta dengan nama Gusti Raden Mas Dorojatun. Hamengkubuwono ke-9 merupakan anak ke-9 Gusti Pangeran Purubaya dari permaisurinya Raden Ajeng Gustilah. Pada tahun 1914, ketika Dorojatun belum genap 3 tahun, Gusti Pangeran Purubaya diangkat menjadi putra mahkota Yogyakarta. Karena suaminya menjadi putra mahkota, Raden Ajeng Gustilah mendapat gelar Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom pada tahun 1915. Meskipun demikian, Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom tidak sempat menjadi Ratu Yogyakarta. Ia dipulangkan ke rumah ayahnya, Kanjeng Gusti Pangeran Arya Mangkubumi, sekitar tahun 1918 sampai 1919. Mon Pries serta Rum dan kawan-kawan menuliskan bahwa penyebab pemulangan ini adalah retaknya hubungan antara Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom dengan mertuanya. Sementara Romo Tirun mengatakan bahwa penyebabnya adalah Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom merupakan keturunan Untung Suropati
yang merupakan musuh Belanda, sehingga kejadian ini bermaksud untuk keamanan Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom. Ketika berumur 4 tahun, Doro Jatun mulai diperintah ayahnya untuk tinggal terpisah dari keraton. Ketika diperintahkan untuk itu, Doro Jatun kecil menangis keras dan terus memeluk salah satu tiang di keraton sebelum dapat dipisahkan. Doro Jatun tinggal bersama keluarga Mulder, seorang Belanda yang menjabat sebagai kepala sekolah Neutral Holland Japanse Jogen School dan tinggal di daerah Gondokusuman. Ketika tinggal bersama keluarga Mulder, Doro Jatun kecil diberi nama panggilan Henki yang diambil dari nama Pangeran Hendrik dari Belanda. Nama panggilan ini terus digunakan hingga ia bersekolah dan kuliah di Belanda, serta oleh teman-teman dekatnya tetap digunakan sampai masa tuanya sebagai Hamengkubuwono ke-9. Henki mendapatkan pendidikan pertamanya di Taman Kanak-kanak Frobel School dan Erste Europees Lager School untuk pendidikan dasarnya. Setahun kemudian ia pindah ke kediaman keluarga Koch dan bersekolah di Neutral Europees Lager School hingga lulus pada bulan 1925. Ayahnya diangkat menjadi Hamengkubuwono ke-8 ketika ia duduk di kelas 3 sekolah tersebut, yaitu pada bulan Februari 1921. Di sekolah tersebut, Doro Jatun bertemu dan berteman dengan Sultan Hamid II yang dijuluki Moses saat itu. Doro Jatun mengenyam pendidikan menengahnya di Huger Buger School HBS Semarang pada bulan Juli 1925. Ia tinggal di keluarga Voskuil, keluarga seorang sipir penjara di Semarang. Karena iklim Semarang yang cukup panas, Doro Jatun merasa tidak cocok dan kemudian dipindahkan oleh ayahnya ke HBS Bandung pada tahun 1928. Di sana ia bersama kakaknya, Bendoro Raden Mas Tinggarto, tinggal bersama dengan seorang tentara militer Belanda, Letnan Kolonel De Boer. Sebelum menyelesaikan pendidikan menengahnya di HBS Bandung, ayah Doro Jatun dan Tinggarto memerintahkan mereka untuk belajar ke Belanda. Mereka berangkat melalui jalur laut bulan Maret 1930 dengan ditemani oleh keluarga Hopland, keluarga seorang direktur pabrik gula di Gesikan. Mereka berdua bersekolah di Gymnasium atau Lyceum Haarlem, Belanda, yang merupakan gabungan dari dua lembaga berbeda, yaitu Hoger Buger School HBSB dan Stelitz Gymnasium. Di Haarlem, mereka tinggal di kediaman kepala sekolahnya, Morik Broekman. Doro Jatun kerap dipanggil Sultan Henki ketika menuntut ilmu di sekolah tersebut. Karena perbedaan kualitas pendidikan dengan Hindia Belanda, Doro Jatun harus turun 2 kelas di Haarlem. Doro Jatun bukanlah siswa yang istimewa maupun cermelang di sana. Meskipun beberapa nilainya tergolong baik, Doro Jatun harus mengulang di beberapa mata pelajaran, terutama hingga 2 kali di pelajaran geometri dan trigonometri. Kakaknya, Tinggarto, juga mengalami hal yang sama di Haarlem. Doro Jatun bersama Tinggarto berhasil lulus dari sekolah ini
pada tahun 1934. Dorojatun dan kakaknya kemudian pindah ke Leiden. Mereka masuk ke perguruan tinggi Rijksuniversiteit Leiden, kalau sekarang menjadi Universitas Leiden. Dorojatun mengambil studi Indologi, studi yang mempelajari administrasi kolonial, etnologi, dan kesusastraan Hindia Belanda. Sementara kakaknya Tinggarto memilih studi yang lebih populer, yakni di bidang hukum. Belum sempat menyelesaikan tesis untuk gelar doktorandusnya, Dorojatun bersama saudara-saudaranya yang di luar negeri dipanggil oleh keluarga di Jogja untuk kembali ke Hindia Belanda setelah terjadinya penyerbuan Jerman ke Polandia tahun 1939. Tesis yang hampir selesai itu dibawa kembali oleh Dorojatun dalam kepulangannya ke Jawa dalam bentuk manuskrip dan belum pernah dikumpulkan. Naskah itu hilang dan hanya menyisakan judulnya saja, yaitu Kontrak Politik antara Sunan Solo dan pemerintahan Belanda. Hingga akhir hayatnya, Hamengkubuwono ke-9 belum mendapatkan gelar apapun dari universitas karena belum sempat mengikuti wisuda kelulusannya. Setelah tiba di Batavia pada bulan Oktober 1939, Gusti Raden Mas Dorojatun dijemput oleh keluarganya di pelabuhan Tanjung Priok. Paman-paman yang menjemputnya bersikap hormat serta menggunakan kromo inggil untuk menegurnya, bukan ngoko seperti biasanya. Dorojatun beserta rombongan penjemputnya kemudian pergi menuju Hotel Des Indes, tempat ayah dan anggota keluarga lainnya menginap di Batavia. Ketika seorang penguasa Swapraja sedang berada di Batavia, umumnya ada banyak agenda kegiatan yang harus dipenuhi. Salah satu acara yang dihadiri keluarga kerajaan bersama Dorojatun di Batavia adalah undangan santapan malam di Istana Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada saat bersiap untuk menghadiri undangan tersebut, Dorojatun disematkan keris Kiai Joko Piturun oleh ayahnya. Keris ini umumnya diwariskan kepada putra penguasa yang dikehendaki untuk menjadi putra mahkota. Oleh karena itu, penyematan ini menandakan bahwa Dorojatun adalah pewaris tahta Kesultanan Yogyakarta. Setelah menghadiri agenda selama 3 hari di Batavia, keluarga kerajaan beserta Dorojatun kembali ke Yogyakarta menggunakan kereta api Indaske Express. Dalam perjalanan, Hamengkubuwono ke-8 jatuh sakit hingga tak sadarkan diri. Sesampainya di Yogyakarta, Sultan segera dilarikan ke rumah sakit Onderdebugen dan dirawat hingga akhir hayatnya pada 22 Oktober 1939. Sejak abad ke-18, para penguasa Mataram diharuskan menandatangani kontrak politik baru dengan pemerintah kolonial Belanda sebelum naik tahta. Hal ini juga terjadi ketika Dorojatun akan naik tahta. Sebelum menjabat, Belanda dapat melakukan negosiasi dengan calon sultan baru. Proses suksesi di internal keluarga kerajaan harus diselesaikan terlebih dahulu. Dengan ini, Dorojatun sebagai putra mahkota kemudian mengumpulkan para saudara dan pamannya untuk bermusyawarah siapa yang akan menjadi sultan selanjutnya. Kesemua kerabatnya tidak keberatan jika Dorojatun sebagai sultan selanjutnya. Banyak penulis dan sejarawan yang mengatakan bahwa secara de facto
Dari sini Doro Jatun sebenarnya sudah menjadi Sultan Yogyakarta ke-9, tepatnya sekitar tanggal 26 Oktober 1939, 2 hari setelah pemakaman ayahnya. Untuk membuat kontrak baru, Doro Jatun harus bernegosiasi dengan Gubernur Yogyakarta Lucien Adam sebagai perwakilan pemerintah Hindia Belanda. Lucien Adam merupakan seorang pejabat senior Hindia Belanda dan seorang Japanikus atau ahli adat istiadat Jawa. Montpriez mencatat bahwa Gubernur Adam ingin segera membentuk hubungan yang baik dengan Doro Jatun dalam laporan-laporannya kepada pemerintah pusat di Batavia. Mereka berdua pun memiliki satu kesamaan, yaitu pernah mengambil studi di Universitas Leiden meskipun terpaut umur yang cukup jauh. Adam yang umurnya sudah mendekati 50 tahun merasa harus menjadi seperti figur ayah yang bertanggung jawab bagi Doro Jatun. Keduanya sebenarnya termasuk cukup akrab dan bahkan sering saling meminjam buku bacaan satu sama lain. Hampir setiap hari Doro Jatun harus berunding dengan Gubernur Lucien Adam sejak awal November 1939 mengenai kontrak politiknya. Perjanjian ini digunakan untuk memperbarui kontrak politik yang ditandatangani pada masa Hamengkubuwono ke-8 berkuasa dan memiliki isi yang lebih detail. Terdapat 2 versi dari proses perundingan ini, yaitu dari penuturan Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang banyak dikutip penulis biografi dari Indonesia. Versi lainnya adalah versi laporan-laporan Gubernur Adam ke Batavia yang banyak dikutip penulis biografi Barat, salah satunya Montpriez. Dituliskan dalam buku Tahta untuk Rakyat yang membuat perundingan berlangsung alot, yaitu topik mengenai jabatan Patih Danurejo yang selain bertanggung jawab kepada Sultan juga menjadi pegawai Belanda. Adanya Dewan Penasihat dari pemerintah Hindia Belanda serta prajurit keraton yang diminta agar berada di bawah Kenil. Montpriez yang mengutip laporan-laporan Gubernur Adam menuliskan bahwa Gubernur mengalami kesulitan dalam perundingan di bidang anggaran sipil, polisi, hutan, dan jangkauan otoritas hukum Sultan atas rakyat-rakyatnya. Montpriez berpendapat bahwa sangat sulit menemukan penjelasan dari bukti-bukti yang ada atas perbedaan yang sangat besar dari versi Hamengkubuwono dan laporan-laporan Gubernur Adam bahkan hingga saat ini. Di lain hal, Gubernur Adam dalam laporannya kepada pemerintah pusat di Batavia mengatakan bahwa Doro Jatun memiliki perilaku yang baik. Ia juga menambahkan bahwa Doro Jatun telah mengubah sistem pembelian di keraton dengan cepat. Rencana kebijakan lain yang disorot oleh Adam adalah reformasi besar-besaran di keraton oleh Doro Jatun, yaitu dalam hal tingkat kekuasaan kepada rakyatnya, pembagian antara kekayaan keraton dan kesultanan yang lebih jelas, dan pengaturan pembayaran kepada anggota keluarganya. Selain itu, Doro Jatun ingin mengurangi jumlah pegawai negeri dan menaikkan gaji mereka, juga mengubah peran tentara dengan menambahkan tugas jaga kepada mereka. Setelah 4 bulan berunding dengan alot, Doro Jatun tiba-tiba menyetujui kontrak politik tersebut secara langsung tanpa adanya penolakan atas isi-isinya, sebagaimana yang telah disampaikan dalam perundingan-perundingan tersebut.
Ia melakukannya setelah mendapatkan wisik atau bisikan dari almarhum ayahnya yang mendatanginya dalam mimpi. Wis tole tekeno wae, londo bakal lunga saka bumi kene. Sudahlah nak, tangani saja, Belanda akan pergi dari bumi sini. Kegiatan perundingan selesai lebih cepat daripada laporan Gubernur Adam tanggal 18 Februari 1940 yang menyatakan bahwa perundingan mungkin selesai pada bulan April sebelum grebek diadakan. Dengan demikian, prosesi upacara penobatan dilaksanakan sebulan lebih cepat daripada pelaksanaan grebek. Kontrak politik yang terdiri atas 17 bab dan 59 pasal tersebut kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 12 Maret 1940, meskipun dalam surat tertanggal 18 Maret 1940. Gusti Raden Mas Dorojatun dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada tanggal 18 Maret 1940 sesuai dengan tanggal berlakunya kontrak politik dengan pemerintah Hindia Belanda. Gubernur Lucien Adam menobatkan Gusti Raden Mas Dorojatun untuk 2 gelar sekaligus. Gelar pertama adalah gelar Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro Sudibyo Rajaputra Narendra Mataram. Gelarnya sebagai putra mahkota. Setelahnya dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dengan gelar Sampeyan Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngalogo Abdurrahman Saidin Panotogomo Khalifatullah ingkang jumeneng kaping 9 ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Upacara ini dihadiri oleh Sri Paku Alam, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro, serta 2 pangeran dari Solo. Beberapa pejabat senior Belanda juga hadir, seperti Haji Van Mook, Gubernur Semarang, dan Gubernur Solo. Dalam acara ini, Hamengkubuwono ke-9 menyampaikan pidato yang bernada progresif dan teguh pendirian serta menegaskan identitasnya sebagai orang Jawa. Bulan Mei 1940, Panglima Angkatan Laut Kerajaan Belanda akan menghadiri perayaan naik tahta Hamengkubuwono ke-9 di Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 1940. Belum sempat sampai di Yogyakarta, Panglima dipanggil kembali ke Belanda. 2 hari setelah perayaan dilangsungkan, Jerman menduduki Belanda. Pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk mengumpulkan dana perang. Gubernur Adam di Yogyakarta mengadakan komite dukungan dengan sumbangan sebesar 2.000 gulden dari Hamengkubuwono ke-9, 3.000 gulden dari Kesultanan, dan 1.500 gulden dari Paku Alaman. Meskipun demikian, otoritas Belanda agak kecewa kepada Hamengkubuwono karena hanya sedikit berbicara untuk hal ini. Berbeda dengan Paku Alam yang menyatakan dukungannya kepada Gubernur Adam. Pada bulan April-Mei 1941, Menteri Koloni Charles Walter sempat berkunjung ke Hindia Belanda, namun tidak mengunjungi Forsten London meskipun telah didesak oleh pers lokal. Tanggal 6 Desember
1941, Gubernur Jenderal Alidius Tjarda van Starkenborgh Stackhouwer menyatakan perang terhadap Jepang setelah pengeboman Pearl Harbor. Gubernur Adam dalam pertemuannya dengan Gubernur Jenderal di Batavia menyusun rencana apabila Jepang menyerang Hindia Belanda. Montprius mencatat bahwa 4 penguasa Volsten Landen rencananya akan dibawa oleh Belanda untuk mengungsi ke Jakarta atau Bandung. Sementara Sultan mengatakan bahwa keempat penguasa akan dibawa oleh Belanda untuk mengungsi ke Australia. Hamengkubuwono menolak ajakan tersebut dan menyatakan akan tetap berada di Yogyakarta. Dalam beberapa catatan dan wawancara, ia juga mengatakan bahwa Belanda memiliki rencana untuk menculiknya dan menjadikannya tawanan. Tetapi pergerakan tentara Jepang yang sangat cepat menyebabkan rencana ini gagal. Sultan Hamengkubuwono ke-9 berkata, "Apapun yang akan terjadi, saya tidak akan meninggalkan Jogja. Justru bila bahaya memuncak, saya wajib berada di tempat demi keselamatan keraton dan rakyat." Tanggal 5 Maret 1942, Yogyakarta diduduki oleh Jepang. Tentara Jepang yang datang kemudian menyerahkan kekuasaan di Yogyakarta kepada Gubernur Adam untuk sementara. Gubernur Adam dan Sultan Hamengkubuwono selalu aktif memberikan pesan publik agar tidak terjadi kepanikan di masyarakat. Setelah keadaan Yogyakarta lebih tenang, Sultan dan Patih mengunjungi beberapa daerah kekuasaannya. Sultan menyimpulkan bahwa rakyat tetap tenang dan tidak terlalu terganggu dengan keadaan perang. Hamengkubuwono yang mudah mengadaptasikan pemerintahannya dengan tentara Jepang, ditambah Gubernur Adam dan Patih Danurejo yang sangat aktif dalam mengumumkan dan mengimplementasikan sebagian besar isi dekrit pemerintahan militer Jepang, membuat atmosfer pendudukan di Yogyakarta terasa lebih damai. Terlepas dari itu, Lucian Adam diturunkan jabatannya menjadi residen pada akhir bulan Maret dan diasingkan secara tiba-tiba pada tanggal 21 April oleh tentara Jepang. Sultan Hamengkubuwono ke-9 diberi otonomi untuk menjalankan pemerintahan di daerahnya di bawah pemerintahan kolonial Jepang. Jabatan Pepatih Dalem yang sebelumnya harus bertanggung jawab kepada Sultan dan pemerintah kolonial Belanda kini hanya bertanggung jawab kepada Sultan saja. Pada tanggal 1 Agustus 1942, Panglima Besar Tentara Pendudukan Jepang di Jakarta menjadikan Yogyakarta sebuah koti atau koji. Sementara Hamengkubuwono ke-9 menjadi ko atau penguasa wilayah tersebut. Jepang menganggap Sunan Pakubuwono sebagai primus inter pares di antara keempat penguasa Volsten Landen. Sehingga ketika ada undangan pertemuan dengan petinggi tentara Jepang, maka Sunan sering mewakili keempat penguasa tersebut. Jika Sunan dan Sultan bersama-sama hadir, Sunan mewakili Surakarta dan Mangkunegaran, sementara Sultan mewakili Yogyakarta dan Pakualaman. Bulan September 1944, Pakubuwono ke-11 jatuh sakit. Hamengkubuwono ke-9 menggantikannya menjadi perwakilan di antara penguasa Volsten Landen. Peran ini kemudian diambil alih kembali oleh Pakubuwono ke-12 ketika naik tahta menggantikan ayahnya yang mangkat.
tengah banyaknya pengambilan penduduk menjadi Romusa, banyak catatan mengatakan bahwa Sultan mampu mencegahnya dengan memanipulasi data statistik produktivitas pertanian dan peternakan. Sultan mengajukan pembangunan sebuah kanal irigasi yang menghubungkan Kali Progo dan Kali Opak agar pengairan sawah dapat dilakukan sepanjang tahun yang sebelumnya masih bersistem tanda hujan. Usulan ini diterima oleh pihak Jepang. Montpriez mencatat bahwa pemerintah kolonial hingga membantu pendanaan pembangunannya sebanyak 1 juta golden. Pembangunan saluran irigasi ini kemudian dijadikan alasan agar tidak banyak Romusa yang diambil dari Yogyakarta, sehingga masyarakat lebih difokuskan di sini. Saluran irigasi ini kemudian dinamakan Selokan Mataram dan dalam bahasa Jepang dinamakan Gunsei Hasuhiro atau Gunsei Yosuhiro, yang artinya kanal Yoshihiro. Pembangunan ini dinilai berhasil, yang ditandai dengan meningkatnya produktivitas pertanian, sehingga sumbangan bahan pangan kepada tentara Jepang juga meningkat. Meskipun telah berhasil mengurangi jumlah Romusa yang diambil oleh kolonial, Romo Tirun mengungkapkan bahwa tetap ada penduduk yang diambil menjadi Romusa. Tetapi jika dibandingkan dengan daerah lain, maka jumlah di Yogyakarta lebih sedikit. Klaim ini dibantah oleh Montpriez yang menuliskan bahwa walaupun jumlahnya lebih sedikit daripada keseluruhan Jawa, laporan tahun 1944 mengatakan bahwa jumlah Romusa yang dikirim malah melebihi jumlah yang diminta Jepang. Di masa pendudukan Jepang ini, Hamengkubuwono ke-9 melakukan beberapa reformasi di Kesultanan. Akhir bulan Juli 1942, Sultan mengganti nama-nama institusi pemerintahan daerah yang sebelumnya berbahasa Belanda menjadi bahasa Jawa. Pada tahun 1944, Sultan membuat layanan publik dapat diakses dari kelas dan kelompok masyarakat manapun, sehingga banyak pegawai negeri yang diterima dari kalangan biasa. Membentuk komite daerah untuk membantu para panewu atau camat, juga mengeluarkan instruksi agar pelatihan pegawai negeri dilakukan lebih intensif. Selain itu, ia menghapus distrik dan menjadikan kepanewon atau kecamatan sebagai institusi administrasi terbawah, juga menghapus pengadilan khusus bagi bangsawan. Selo Sumarjan mencatat bahwa sebagian besar reformasi-reformasi itu adalah uji coba, sehingga tidak semuanya berjalan dengan sukses. Akhir tahun 1944, kesehatan Patih Danurjo yang merupakan sepupu ayah Sultan mulai menurun. Pada tanggal 17 Juli 1945, Patih Danurjo mengundurkan diri dengan alasan umur yang sudah lanjut dan telah mengabdi selama 12 tahun di jabatan tersebut. Hamengkubuwono ke-9 mengambil alih tugas-tugasnya sejak 1 Agustus 1945 dan berkantor di Kepatihan, tempat para patih bekerja. Meskipun dalam dekrit pembentukan koti dijelaskan bahwa pemerintahan tentara Jepang harus menunjuk seorang somutiokan atau patih, pemerintahan saat itu tidak mempermasalahkan kejadian ini. Sejak saat itu, jabatan Patih Danurjo dihapus dan bisa dibilang Kesultanan Yogyakarta bersistem monarki absolut
karena Sultan sendiri menjalankan pemerintahannya di dalamnya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam ke-8 mengirimkan telegram ucapan selamat kepada Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wedioningrat atas kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 20 Agustus 1945 dikirimkan lagi telegram oleh Hamengkubuwono ke-9 sebagai Ketua Badan Kebaktian Rakyat atau Hokokai Yogyakarta dan menegaskan bahwa Yogyakarta sanggup berdiri di belakang pemimpin yang juga diikuti oleh Sri Paku Alam ke-8. Peristiwa ini menjadikan Yogyakarta sebagai kerajaan di Indonesia pertama yang bergabung dengan Republik Indonesia. 5 September 1945, Sultan mengeluarkan amanat posisi Yogyakarta sebagai daerah istimewa dengan Sultan sebagai pemimpinnya yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Paku Alam ke-8 menyatakan amanat juga setelahnya atas Kadipaten Paku Alaman dan menjadi wakil pemimpin Yogyakarta. Amanat ini diterima dengan baik oleh pemerintah pusat yang ditandai dengan tibanya Mr. Sartono dan Mr. A.A. Maramis di Yogyakarta sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk menyerahkan piagam penetapan kedudukan Yogyakarta. Piagam ini ditandatangani oleh Soekarno pada tanggal 19 Agustus 1945, sehari setelah telegram dari Yogyakarta tiba dan menandakan bahwa Yogyakarta telah menjadi bagian Indonesia. Dengan banyaknya laskar pemuda setelah kemerdekaan, termasuk di Yogyakarta, Hamengkubuwono meminta para pemuda melapor kepadanya di kantornya di Kepatihan agar lebih mudah mengorganisasikan mereka. Ia kemudian membentuk Laskar Rakyat Mataram yang kemudian dikenal dengan sebutan Tentara Rakyat Mataram. Dari laskar-laskar ini, Sri Sultan menjadi panglimanya, sementara Selo Sumarjan menjadi kepala stafnya. Setelahnya, Hamengkubuwono diterima menjadi perwira kehormatan senior dari Tentara Keamanan Rakyat, menjadi anggota Dewan Tertinggi Tentara bersama 3 penguasa catur Sagutra yang lain, serta menerima pangkat Jenderal Kehormatan bulan November 1945. Bulan November 1945, pada saat pertempuran Surabaya terjadi, Sri Sultan melawat ke Surabaya. Ia bertemu dengan Gubernur Suryo di Mojokerto sebelum tiba di pinggiran kota Surabaya. Sultan mengatakan kepada wartawan bahwa pertempuran ini menunjukkan kekejaman Inggris serta kebijakan diplomasi bukanlah hal yang tepat. Terdapat cerita terkenal dari kunjungan ini, yaitu ketika Sultan mencapai daerah di sekitar Madiun. Ia dicegat sekelompok pemuda bersenjata yang menanyakan, "Mana Dorojatun?" Sultan menjawab, "Saya Suyono," dan lolos. Januari 1946, sidang kabinet memutuskan ibu kota dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Pemindahan ini pada awalnya merupakan tawaran Sri Sultan dalam sebuah surat yang dikirimkan melalui kurir ke Jakarta. Sore tanggal 4 Januari 1946, Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pejabat negara kala itu berangkat dengan perjalanan kereta luar biasa ke Jogja. Kedatangan mereka di stasiun Tugu disambut oleh Sultan Hamengkubuwono sendiri.
Untuk kebutuhan pemerintahan Republik Indonesia, banyak gedung di Yogyakarta dijadikan kantor-kantor pemerintahan. Salah satunya adalah Gedung Agung menjadi kantor presiden yang hingga saat ini masih menjadi istana kepresidenan Indonesia. Selain itu, operasional pemerintahan juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Selama Yogyakarta menjadi ibu kota, Sultan Hamengkubuwono yang membantu pendanaan operasional ini. Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, keadaan perekonomian sangat buruk, kas negara kosong, pertanian dan industri rusak berat akibat perang. Blokade ekonomi yang dilakukan Belanda membuat perdagangan dengan luar negeri terhambat. Kekeringan dan kelangkaan bahan pangan terjadi di mana-mana, termasuk di Yogyakarta. Oleh karena itu, untuk menjamin agar roda pemerintahan Republik Indonesia tetap jalan, Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyumbangkan kekayaannya sekitar 6 juta gulden, baik untuk membiayai pemerintahan, kebutuhan hidup para pemimpin dan para pegawai pemerintahan lainnya. Setelah perundingan Renville pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer yang kedua. Sasaran penyerbuan adalah ibu kota Yogyakarta. Selanjutnya, pada tanggal 22 Desember 1948, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan para pembesar lainnya ditangkap Belanda dan diasingkan ke Pulau Bangka. Sementara itu, Sultan Hamengkubuwono ke-9 tidak ditangkap karena kedudukannya yang istimewa. Dikhawatirkan akan mempersulit keberadaan Belanda di Yogyakarta. Selain itu, waktu itu Belanda sudah mengakui Yogyakarta sebagai kerajaan dan menghormati kearifan setempat. Akan tetapi, Sultan menolak ajakan Belanda untuk bekerja sama dengan Belanda. Untuk itu, Sultan Hamengkubuwono ke-9 menulis surat terbuka yang disebarluaskan ke seluruh daerah Yogyakarta. Dalam surat itu dikatakan bahwa Sultan meletakkan jabatan sebagai Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengunduran diri Sultan kemudian diikuti oleh Sri Paku Alam. Hal ini bertujuan agar masalah keamanan di wilayah Yogyakarta menjadi beban tentara Belanda. Selain itu, Sultan tidak akan dapat diperalat untuk membantu musuh. Sementara itu, secara diam-diam Sultan membantu para pejuang Republik Indonesia dengan memberikan bantuan logistik kepada para pejuang, pejabat pemerintah Republik Indonesia, dan orang-orang Republikan. Bahkan di lingkungan keraton, Sultan memberikan tempat perlindungan bagi kesatuan-kesatuan tentara Republik Indonesia. Pada Februari 1949, dengan bantuan kurir, Sultan menghubungi Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk meminta persetujuannya melaksanakan serangan umum terhadap Belanda. Setelah mendapat persetujuan Panglima Besar Jenderal Sudirman, Sultan langsung menghubungi Letnan Kolonel Soeharto untuk memimpin serangan umum melawan Belanda di Yogyakarta. Serangan ini berhasil menguasai Yogyakarta selama 6 jam. Kemenangan ini penting untuk menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia masih terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya. Sesuai dengan hasil perundingan Rumroyen, maka pasukan Belanda harus ditarik dari daerah Yogyakarta. Pihak Belanda minta jaminan keamanan selama penarikan itu berlangsung. Untuk itu, Presiden Soekarno mengangkat Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai penanggung jawab keamanan, dan tugas itu dilaksanakannya dengan baik.
pada tanggal 27 Desember 1949 ketika di Belanda berlangsung penyerahan kedaulatan, maka di Istana Rijswijk atau sekarang Istana Merdeka, Jakarta, juga terjadi penyerahan kedaulatan dari wakil tinggi mahkota Belanda kepada pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, kembali mendapat kepercayaan untuk menerima penyerahan kedaulatan itu sebagai wakil dari pemerintahan RIS. Peranan Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam serangan umum 1 Maret 1949 oleh TNI masih tidak sinkron dengan versi Soeharto. Menurut Sultan, ialah yang melihat semangat juang rakyat melemah dan menganjurkan serangan umum. Sedangkan menurut Soeharto, ia baru bertemu Sultan malah setelah penyerahan kedaulatan. Sultan menggunakan dana pribadinya dari Istana Yogyakarta untuk membayar gaji pegawai Republik yang tidak mendapat gaji semenjak agresi militer kedua. Sejak 1946, ia pernah beberapa kali menjabat menteri pada kabinet yang dipimpin Presiden Soekarno. Jabatan resminya pada tahun 1966 adalah Menteri Utama di bidang Equine. Pada tahun 1973, ia diangkat sebagai Wakil Presiden. Pada akhir masa jabatannya, pada tahun 1978, ia menolak untuk dipilih kembali sebagai Wakil Presiden dengan alasan kesehatan. Namun, ada rumor yang mengatakan bahwa alasan sebenarnya ia mundur adalah karena tidak menyukai Presiden Soeharto yang represif seperti pada peristiwa Malari dan hanyut pada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sejak usia muda, Hamengkubuwono ke-9 telah aktif dalam organisasi pendidikan kepanduan. Menjelang tahun 1960-an, Hamengkubuwono ke-9 telah menjadi Pandu Agung atau pemimpin kepanduan. Pada tahun 1961, ketika berbagai organisasi kepanduan di Indonesia berusaha disatukan dalam satu wadah, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 memiliki peran penting di dalamnya. Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, berulang kali berkonsultasi dengan Sri Sultan tentang penyatuan organisasi kepanduan, pendirian gerakan pramuka, dan pengembangannya. Pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno membentuk panitia pembentukan gerakan pramuka. Panitia ini beranggotakan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Profesor Priyono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. A.A.J. Saleh, Menteri Pertanian, dan Ahmadi, Menteri Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Masyarakat Desa. Panitia inilah yang kemudian mengolah anggaran dasar gerakan pramuka dan terbitnya keputusan Presiden RI nomor 238 tahun 1961 pada tanggal 20 Mei 1961. Pada tanggal 14 Agustus 1961 yang kemudian dikenal sebagai Hari Pramuka, selain dilakukan penganugerahan Panji Kepramukaan dan Devail, juga dilakukan pelantikan Mapinas, Majelis Pimpinan Nasional, Kuarnas, dan Kuarnari Gerakan Pramuka. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjabat sebagai Ketua Kuarnas sekaligus Wakil Ketua pertama Mapinas.
atau Ketua Mappinas adalah Presiden Republik Indonesia. Sri Sultan bahkan menjabat sebagai Ketua Kuarnas atau Kuartir Nasional Gerakan Pramuka hingga 4 periode berturut-turut, yaitu pada masa bakti 1961 sampai 1963, 1963 sampai 1967, 1967 sampai 1970, dan 1970 sampai 1974. Sehingga selain menjadi ketua Kuarnas yang pertama kali, Hamengkubuwono ke-9 pun menjadi ketua Kuarnas terlama kedua yang menjabat selama 13 tahun atau 4 periode setelah Letjen Masudi yang menjabat sebagai ketua Kuarnas selama 15 tahun atau 3 periode. Keberhasilan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam membangun gerakan pramuka dalam masa peralihan dari kepanduan ke kepramukaan mendapat pujian bukan saja dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Dia bahkan akhirnya mendapatkan Brown Warp Award dari World Organization of the Scout Movement atau WOSM pada tahun 1973. Brown Warp Award merupakan penghargaan tertinggi dan satu-satunya dari World Organization of the Scout Movement kepada orang-orang yang berjasa besar dalam pengembangan kepramukaan. Atas jasa tersebutlah Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka pada tahun 1988 yang berlangsung di Dili, ibu kota Provinsi Timur Timur, sekarang negara Timor Leste, mengukuhkan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Pengangkatan ini tertuang dalam surat keputusan nomor 10 Munas 88 tentang Bapak Pramuka. Pada tahun 1948, saat Revolusi Nasional Indonesia terjadi, Hamengkubuwono ke-9 mencabut hak milik etnis Tionghoa karena dianggap memihak Belanda. Meskipun sibuk di bidang pemerintahan, Hamengkubuwono ke-9 juga peduli akan seni dan budaya di Yogyakarta. Ia mewariskan tari golek menak yang terinspirasi dari cerita wayang golek dan serat menak yang bersumber kepada hikayat Amir Hamzah. Ia juga mewariskan tari Bedoyo Sabto yang dimainkan oleh 7 orang, tidak seperti pada umumnya yang dimainkan oleh 9 orang. Selain itu, ada pula Bedoyo Sangaskoro atau Bedoyo Manten yang dimainkan 6 orang pada saat pernikahan putra-putrinya. Tari Bedoyo Aryo Penangsang dan Bedoyo Damarwulan juga diciptakan olehnya. Selain menekuni bidang tari, Sultan juga menekuni bidang fotografi. Ada 2 kamera yang senantiasa dipakainya yang kini disimpan di Museum Hamengkubuwono ke-9, Kraton Yogyakarta. Beberapa hasil potret Hamengkubuwono ke-9 adalah ketika Muhammad Hatta bersalaman dengan pemain sepak bola asal Mozambik pada tahun 1955. Di tahun yang sama, ia juga sempat memotret atlet kejuaraan atletik Ikatan Atletik Jakarta di Stadion Ikada, Jakarta. Pada tahun 1972, Sultan juga sempat mengabadikan Candi Borobudur sebelum dibugar. Minggu malam 2 Oktober 1988,
si Sultan Hamengkubuwono ke-9 meninggal dunia di George Washington University Medical Center, Amerika Serikat, karena serangan jantung dan dimakamkan di pemakaman para Sultan Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Bendoro Raden Mas Dorojatun adalah anak ke-9 dari Sultan Hamengkubuwono ke-8 dan Permaisuri Raden Ajeng Gustilah atau Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom Hamengkunegoro atau Kanjeng Ratu Alit. Hamengkubuwono ke-9 memiliki 5 orang istri, 15 putra, dan 7 putri. Istri pertama bernama Bendoro Raden Ayu Pintoko Purnomo atau Kanjeng Raden Ayu Pintoko Purnomo. Memiliki 5 orang anak, yaitu Bendoro Raden Mas Murtianto atau Gusti Bendoro Pangeran Aryo Adikusumo atau Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adikusumo. Yang kedua, Bendoro Raden Mas Kasworo atau Gusti Bendoro Pangeran Haryo Adisuryo. Yang ketiga, Bendoro Raden Ayu Gusti Sri Murhanjati atau Gusti Kanjeng Ratu Anom. Yang keempat, Bendoro Raden Ayu Sri Murdiyantum atau Gusti Bendoro Raden Ayu Murdokusumo. Kelima, Bendoro Raden Ayu Kuslardianto atau Bendoro Raden Ayu Dr. Anda Sri Muryawati atau Gusti Bendoro Raden Ayu Dr. Anda Darmo Kusumo. Istri kedua adalah Raden Ayu Siti Kustinah atau Bendoro Raden Ayu Windioningrum atau Kanjeng Raden Ayu Windioningrum atau Raden Ayu Adipati Anom. Memiliki 4 orang anak, yaitu yang pertama Bendoro Raden Mas Harjuno Darbito atau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkubumi atau si Sultan Hamengkubuwono ke-10. Yang kedua, Bendoro Raden Mas Ibnu Prastowo atau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hadiwinoto. Yang ketiga, Bendoro Raden Mas Sumyandono atau Gusti Bendoro Pangeran Haryo Joyokusumo. Yang keempat, Bendoro Raden Ayu Dr. Sri Kuswarcianti atau Gusti Bendoro Raden Ayu Dr. Rio Kusumo. Istri ketiga adalah Raden Gledekan Rano Sabutro atau Kanjeng Raden Ayu Astungkara. Memiliki 6 orang putra, yaitu yang pertama Bendoro Raden Mas Arumanta atau Gusti Pangeran Haryo Prabu Kusumo, sarjana psikologi. Yang kedua, Bendoro Raden Mas Kuslardianto. Yang ketiga, Bendoro Raden Mas Sulaksamono atau Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudoningrat, Master Manajemen. Yang keempat, Bendoro Abiromo atau Gusti Bendoro Pangeran Haryo Condroningrat.
Yang kelima, Bendoro Raden Ayu Sri Kushandanari. Yang keenam, Bendoro Raden Ayu Sri Kusulodewi atau Gusti Bendoro Raden Ayu Padmo Kusumo. Istri keempat adalah Kanjeng Raden Ayu Ciptomurti, memiliki 6 orang anak. Yang pertama, Bendoro Raden Mas Anindito atau Gusti Bendoro Pangeran Haryo Pakuningrat. Yang kedua, Bendoro Raden Mas Prasasto atau Gusti Bendoro Pangeran Haryo Cokroningrat. Ketiga, Bendoro Raden Mas Arianto atau Gusti Bendoro Pangeran Haryo Suryodiningrat. Keempat, Bendoro Raden Mas Sarsono atau Gusti Bendoro Pangeran Haryo Suryo Mataram. Kelima, Bendoro Raden Mas Haryoko Moyo atau Gusti Bendoro Pangeran Haryo Hadinegoro. Keenam, Bendoro Raden Mas Swatindro atau Gusti Bendoro Pangeran Haryo Suryonegoro. Istri kelima adalah Norma Musa alias Kanjeng Raden Ayu Nindo Kirono, tidak memiliki anak. Demikian video tentang Gusti Raden Mas Doro Jatun atau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dari Nagari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.